Halo, ketemu lagi sama Om David Sukatava. Om David sering mendapat pertanyaan dari beberapa subscriber ya, yang menanyakan soal susah nggak sih pelihara sulcata itu. Om David beritahu ya, sulcata itu salah satu pet atau hewan peliharaan yang paling mudah dipelihara. Sangat mudah ya. Jadi kalau ada rasa kekhawatiran teman-teman, aduh saya pemula nih, saya belum ngerti cara pelihara sulcata. Om David kasih tahu ya, pelihara sulcata itu sangat mudah. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Gitu. Seperti apa kemudian kemudahan memelihara sulcata itu akan Om David coba tunjukkan ya. Oke. Nah, ini Om David kasih lihat salah satu tetasannya Om David ya. Nah, ini adalah sulcata yang baru menetas. Bisa dilihat ada egg yolk-nya. Bahkan untuk memelihara sulcata yang baru menetas saja itu teramat mudah teman-teman. Kenapa? Karena dia secara alamiah ya, nanti egg yolk-nya ini akan menyerap sempurna. Dan kalau kita kasih makan, makanannya yang paling mudah sayuran aja ya. Kita bisa beli 1.000, 2.000 atau 5.000 untuk sulcata yang seukuran ini. Itu kita bisa simpan di kulkas. Kita potong kecil-kecil, cuci bersih, berikan. Ini ya dengan sendirinya akan makan. Karena kan dia lapar ya. Naluri ya, makhluk hidup butuh makan. Ya. Kemudian kita itu nggak perlu mengajak main dia. Ya. Beda dengan hal kita yang memang pengen main sama dia ya. Dibedakan. Artinya gini, ada beberapa binatang itu yang memang dia itu makhluk sosial juga ya. Dia butuh untuk berinteraksi, misalnya anjing, kucing ya. Tapi reptil, khususnya sulcata ya, kura-kura sulcata ini, dia nggak perlu diajak main. Kita cukup siapkan wadah seperti ini ya. Boleh teman-teman kasih koran atau apalah ya, serbuk kayu, whatever ya. Nanti kita tinggal taruh seperti ini. Nah, seperti ini aja. Udah, as simple as that. Kita taruh seperti ini, udah. Nah, terus ditanya, terus makannya sehari berapa kali Om? Ya makannya sehari 1-2 kali. Kalau misalnya nggak habis, kita biarkan aja. Nanti dia akan makan terus ya. Nanti dia akan tidur, terus bangun dia makan lagi, seperti itu. Nah, nanti kan repot Om, harus dijemur. Enggak juga. Jemur itu paling 5-10 menit sehari sekali itu lebih bagus ya. Atau 2 hari sekali kalau teman-teman nggak sempet. Bahkan zaman sekarang itu ada lampu UVB, contohnya merek Exotera yang memang dibuat khusus untuk membantu memberikan cahaya UVB kalau teman-teman mungkin nggak setiap hari jemur gitu. Jadi sangat mudah meliharanya. Dari ukuran segini nanti dia akan kalau sehat, makannya banyak, dia akan tumbuh besar. Jadi seukuran mana? Nah, bentar, Om David ambilin dulu ya. Tah, ini. Dari seukuran kecil yang tadi ya. Nih. Dari seukuran baby 5 cm ini. Nanti kalau kita pelihara, kita kasih makan yang benar ya. Nanti dia akan menjadi seukuran ini. Ini mungkin 15 cm ya. Ini mungkin dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan sebesar ini. Tergantung dari banyaknya dia makan. Ya. Kalau ukurannya udah sebesar ini, harganya berbeda, berubah. Lebih mahal. Tentunya jadi menguntungkan buat teman-teman. Karena bisa dikatakan ya investasi yang menguntungkan juga. Dari size kecil gini jadi gede, harganya kok malah naik. Nah, seperti itu ya. Nah, terus teman-teman bilang, Om David, kan itu harus direndam segala. Ya direndam itu lumrah ya, namanya makhluk hidup tuh butuh air. Teman-teman bisa ambil wadah seperti wadah ini ya. Ya, teman-teman bisa rendam. Ya, pakai air matang boleh, pakai air mentah boleh, pakai air hangat boleh. Kalau air terlalu dingin Om David nggak saranin. Teman-teman rendam aja. Mau seukuran ini, seukuran ini. Nah, nanti dia akan minum atau membantu dia untuk buang air. Tapi kalau dia pun nggak minum, nggak haus, ya nggak apa-apa. 10 menit kira-kira udah angkat. Itu membantu pencernaan dia akan nanti pup. Nah, seperti itu. Tapi kalaupun nggak pup, nggak apa-apa juga. Nanti mungkin dia akan pup pada saat kita kembalikan dia ke wadah kering tempat kandangnya dia. Nggak masalah.
aman dan sangat mudah dipelihara. Yang Om David suka kalau kita sibuk, binatang ini atau hewan peliharaan ini, dia nggak perlu diajak main. Kita biarkan aja. Dia itu makhluk yang soliter sebenarnya, bukan makhluk yang butuh teman. Jadi sendirian aja dia akan baik-baik saja gitu ya. Tapi biasanya yang nggak baik-baik ownernya karena merasa kurang ya. Jadi nambah lagi kira-kira seperti itu. Om, peliharanya susah nggak? Om David kasih tahu ya. Sekali lagi, ini 1 ekor atau 2 ekor kalau teman-teman punya, itu cukup dikasih makan sawi ini aja nih, sawi hijau ya, atau kembang sepatu, ini caisim nih ya, atau fumak atau siomak, aman ya. Lihat tuh, dia udah mulai lapar ya. Sangat mudah dipelihara ya, nggak repot. Teman-teman baru pelihara 1 ya, Om David sebentar akan kasih lihat. Om David akan kasih makan sulcata peliharaannya Om David ya, berapa banyak, supaya teman-teman bisa membandingkan susah atau tidaknya pelihara kura-kura yang 1 ini. Yuk Om David kasih lihat ya, let's go. Nah, ini Om David punya banyak sekali sulcata ya. Mungkin ada kemarinan itu ada ratusan ekor. Saat ini udah mulai diadopsi oleh teman-teman sehingga berkurang menjadi around 70 ya, 80-an. Dan akan terus bertambah karena di farmnya Om David sedang musim menetas ya. Telur Om David di farm itu mungkin saat ini masih ada 300 butir. Bayangkan, sekian banyak sulcatanya Om David, berbagai macam ukuran, itu dipelihara oleh Om David sendiri, by myself, alone ya, sendiri. Bukan yang di farm. Kalau di farm Om David punya keeper. Tapi anakan-anakan sulcata ini dipelihara sendiri oleh Om David. Bayangkan kalau teman-teman bertanya, Om, susah nggak sih pelihara sulcata? Saya pengen adopsi 1 ekor. Come on, itu sangat-sangat mudah, very easy. Sedangkan Om David aja pelihara ratusan ekor sendirian, itu bisa. Caranya gimana? Ya sudah, kita pakai aja wadah-wadah kontainer seperti ini. Atau teman-teman mau pakai turtle table, atau teman-teman mau seperti apapun kandangnya, yang penting aman dari predator, aman dari perubahan suhu ekstrim yang terlalu dingin ya. Selesai. Kemudian teman-teman ya syukur-syukur orangnya rajin ngebersihin ya, seminggu sekali, atau kalau rajin banget 2 minggu sekali ya. Kalau ada kotoran kayak dia pipis atau pupu, kalau cuma 1 ekor, teman-teman siapin aja tisu kayak gini ya, tisu yang kasar, yang murah lah. Lalu teman-teman ambil comot, ambil kotorannya, pipisnya, jadi dia senantiasa bersih ya. Very easy. Nah, lalu terus makannya bagaimana Om David? Nih, Om David kasih tahu. Om David beli sayur sehari, ini paling cuma 5.000 perak ya. 5.000, atau kalau lagi memang pengen kasihnya lebih banyak, 10.000 perak. Sawi hijau caisim atau whatever sayuran yang memang rata-rata dimakan manusia tuh sebenarnya bisa dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Tapi khusus oleh sulcata itu yang terbaik adalah yang tinggi serat, high fiber. Jadi boleh sawi, fumak, siomak. Kemudian berikan juga yang tinggi cairan seminggu 2 kali ya, untuk membantu dia mendapatkan asupan air seperti timun, semangka, pepaya, seperti itu. Teman-teman mau kasih multivitamin, monggo. Teman-teman mau kasih kalsium tambahan, monggo. Enggak juga, sebenarnya enggak terlalu masalah ya. Yang krusial itu teman-teman memang harus jemur sesering mungkin. Artinya sehari atau 2 hari sekali dibiasakan jemur 5 menit, 10 menit ya. Nih, dipotong kecil-kecil, dicuci bersih ya. Bayangin, ratusan ekor nih Om David pelihara. Seperti ini aja. Kita kasih makan. Tuh. Kita kasih makannya begini. Paling seru itu pelihara sulcata adalah pada saat pemberian makan. Dia akan berlomba-lomba makan ya. Dan itu enak sekali dipandang, sedap sekali dipandang. Ini yang ukurannya udah lebih besar ya. Rata-rata ya 9, 10, bahkan ada yang 15 cm. Ya. Semakin besar tentu harganya bervariasi ya. Jadi lebih mahal gitu.
Seru banget ngelihat mereka makan ya. Lalu kita juga tidak lupa untuk memberi makan sulcata yang lebih kecil ya. Sama yang sudah kita cuci bersih, sayuran-sayuran ini kita berikan ke mereka ya. Semudah itu aja. Ini ada beberapa yang sudah diadopsi ya. Jadi Om David pisahin. Nah, kadang sulcata itu terlihat kotor ya, karena dipelihara dalam jumlah yang besar. Jadi teman-teman terserah mau sikatin. Kalau mau disikatin itu pakai sikat gigi yang bulu halus, lalu pakai aja sabun bayi ya yang tidak pedih di mata. Bersih. Udah seperti itu aja. Teman-teman setiap hari lakukan aja seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan tinggalkan ke kantor. Teman-teman silahkan tinggalkan kuliah, teman-teman silahkan tinggalkan pergi sekolah. Dia tidak akan kenapa-napa. Paham nggak maksudnya? Maksudnya Om David. Dia bukan jenis pet yang harus diajak main, diajak keluar jalan kaki, ya. Yang perlu bonding sama ownernya, yang perlu kasih sayang atau perhatian berlebih ya. Bukan. Sulcata bukan jenis peliharaan yang seperti itu. Jadi tidak akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga kita dalam memeliharanya. Sekali lagi, sulcata itu tidak perlu sibuk-sibuk kita siapkan waktu untuk ajak dia main. Tidak perlu ya. Cukup teman-teman taruh aja di kontainer seperti yang Om David lakukan, atau di torto table, atau di terrarium, atau di kandang apapun yang bebas dan jauh dari predator, dari pencuri juga ya, dari orang-orang yang berniat mau jahat. Udah. Lalu potongkan sayur atau makanan, atau kalau teman-teman mau praktis juga mau pakai pelet, asal nggak setiap hari pemberian pelet. Pelet khusus kura-kura boleh. Ya seminggu 2 kali lah, atau seminggu sekali lah. Sisanya dia harus makan yang tinggi serat. Bayangkan, ratusan ekor Om David pelihara sendirian. Sangat mudah, teramat mudah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja angkat handphone kamu, WhatsApp Om David, telepon Om David, karena Om David kirim seluruh sulcata ini ke seluruh Indonesia ya. Sekali lagi, Om David kirim seluruh sulcata hasil tetasan sendiri, ternakan sendiri, sampai ke rumah teman-teman ke seluruh Indonesia. Hubungin Om David 0812 90 90 89 35. Sekali lagi 0812 90 90 89 35. Buat para penonton setianya Om David, terima kasih banyak. Mohon doanya, Om David lagi bikin kandang baru. Udah menghabiskan uang yang lumayan. Tapi karena hobi, karena sayang, karena kesenangan, Om David nggak ada masalah. Buat teman-teman yang punya cita-cita pengen adopsi sulcata, pengen beli binatang, apa istilahnya, incerannya untuk dipelihara, pengen bikin enclosure baru, kandang baru seperti Om David, pengen punya cita-cita punya farm seperti Om David doain yang terbaik ya. Semoga cita-cita teman-teman semuanya terkabul ya. Yang baik-baik, kita saling mendoakan supaya selain bermanfaat buat diri kita, juga bermanfaat buat banyak orang. Oke, itu aja dari Om David. Buat semuanya yang sudah mendukung, yang sudah menonton dan subscribe channelnya Om David, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye bye.